Tahukah kalian, di setiap pendidikan di Indonesia pasti memiliki yang namanya manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang mengatur dan mengelola dana yang meliputi kegiatan perencanaan, pengalokasian, pencatatan, dan pertanggungjawaban dalam lembaga pendidikan sebagai upaya perencanaan tujuan sekolah, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Manajemen keuangan memiliki tujuannya sendiri, yaitu mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijakan dalam pengadaan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Prinsip-prinsip keuangan pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 Ayat 1, yaitu pengelolaan dana pendidikan menganut prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan aktuabilitas publik. Di samping itu juga, yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing seadil-adilnya. 2. Prinsip efisiensi. Pada prinsip efisiensi berkaitan erat dengan kualitas hasil sebuah kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output sehingga menghasilkan hasil kegiatan yang sebanding dan berkualitas. Input yang dimaksud meliputi tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang dikeluarkan saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, prinsip transparansi. Dalam manajemen prinsip transparansi berarti keterbukaan seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pendanaan dalam lembaga pendidikan harus dilakukan secara terbuka agar seluruh pihak yang terhubung dengan mengetahui proses dan output yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pendanaan pendidikan. Yang keempat, prinsip aktuabilitas publik. Ada juga prinsip aktuabilitas publik dalam manajemen keuangan, berarti seluruh kegiatan pendanaan dalam lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, prinsip efektivitas. Pada prinsip efektivitas dapat diartikan apabila hasil yang telah dicapai sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Manajemen keuangan pendidikan dapat dikatakan efektif jika lembaga pendidikan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai aktivitas pembelajaran dan outcomes yang diterima sudah sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwasannya
pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu Ayat 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecakupan, dan keberlanjutan. Ayat 2. Pemerintahan daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintahan di atas, terdapat beberapa sumber-sumber keuangan pendidikan, antara lain: yang pertama, pemerintahan pusat. Sumber dana dari pemerintahan pusat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, baik yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isi kegiatan maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar isi proyek. Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintahan pusat berupa biaya operasional sekolah atau dana BOS yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Yang kedua, pemerintahan daerah. Sumber dana pemerintahan daerah adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik APBD provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan, baik dengan kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintahan daerah diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintahan daerah bersangkut. Yang ketiga, orang tua siswa. Pendapatan dari orang tua ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite terdiri atas 3, yaitu yang pertama, dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah atau biasa dikenal dengan SPP. Yang kedua, dana insidental yang dibebankan pada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun menjadi siswa atau pembayarannya dapat diangsur atau biasanya disebut dengan uang pangkal. Yang ketiga, dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa teruntuk untuk dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Sumber yang keempat adalah masyarakat. Umumnya, dana ini merupakan sumbangan sukarela dari anggota masyarakat
yang tidak berkaitan namun memiliki kepedulian dan perhatian terhadap kemajuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumber dana ini dapat berasal dari sumbangan perorangan, organisasi, yayasan, maupun badan usaha milik pemerintahan atau badan usaha milik swasta.